Bincang bareng Besti. Halo teman-teman Besti, selamat datang di podcast perdana dari kita Besti. Perkenalkan, nama aku Dinda, aku dari tim Social Media Koordinator yang akan menemani kalian selama sesi ini berlangsung. Nah, tanpa berlama-lama, hari ini kita akan langsung kenalan dengan narasumber kita, Kak Ines. Halo Kak Ines. Halo Dinda, halo Besti. Oke, boleh Kak Ines perkenalan terlebih dahulu? Oke, halo Besti semua, perkenalkan aku Ines Kaliana Azmi, bisa dipanggil Ines. Aku lulusan dari Universitas Negeri Semarang dari Prodi Pendidikan Sejarah. Oke, wah menarik banget ya dari pendidikan sejarah ya. Oke Kak Ines, bisa diceritain nggak gimana awal mulanya Kak Ines bisa mengetahui program Besti ini sampai akhirnya Kak Ines memutuskan untuk ikut program Besti ini? Oke, awal tahu program Besti ini tentunya dari web Magang Hub Kemenaker ya, di batch 3 tahun 2026 itu semacam program dari pemerintah khusus untuk lulusan fresh graduate seperti itu. Tapi sebelumnya aku juga udah punya experience nih Kak di BTPN Syariah waktu aku jadi mahasiswa gitu. Okay. Tapi waktu jadi mahasiswa itu aku magangnya di lapangan, jadi berarti beda. Iya, beda. Okay. Jadi fasilitator pendamping. Nah, di situ aku mendampingi banyak sekali UMKM dari nasabah BTPN Syariah, kemudian memberikan materi tentang kewirausahaan seperti itu kan. Terus dari satu rumah ke rumah yang lain dan lain sebagainya. Nah, kali ini setelah lulus aku coba buat daftar lagi nih, coba ke BTPN Syariah tapi di head office-nya, which mean di Jakarta. Nah, di Jakarta ini aku di divisi Branchless Product Development dan di program Activation Intern, dan itu job desk-nya tentu aja beda ya sama di lapangan. Kalau di sini lebih ke develop aplikasinya gitu. Berarti beda ya. Nah, berarti kan seperti yang kita tahu Kak Ines ini kan sebelumnya udah pernah juga di BTPN Syariah. Aku pengen tahu nih dari Kak Ines sendiri, kenapa Kak Ines mutusin lagi untuk kembali lagi ke sini? Berarti kan Kak Ines punya ekspektasi tersendiri kan? Apa ekspektasi awal Kak Ines untuk kembali lagi ke BTPN Syariah? Karena di BTPN Syariah itu lingkungan kerjanya menurutku sangat oke ya untuk mendukung dan menjadi wadah lah buat aku mengembangkan potensi dan juga kemampuan yang aku punya. Jadi aku pengen melebarkan relasiku aja sih biar gak cuman di pendidikan aja tapi juga di dunia lain. Contohnya di perbankan. Di perbankan. Oke. Nah, ada nggak sih perbedaan antara ekspektasi awalnya Kak Ines sampai sekarang Kak Ines selama menjalani program Besti ini? Kalau ekspektasi sebenarnya aku lebih ke menjalani apa yang ada sih. Jadi ekspektasinya nggak terlalu gimana-gimana. Aku berusaha buat enjoy aja dengan segala hal baru yang aku harus jalani. Jadi ekspektasi ya sesuai dengan apa yang ada aja sih. Keren banget emang nih Kak Ines ya. Sampai kayak 2 kali lo bolak-balik ke sini. Oke. Kalau aku boleh tahu nih ya Kak Ines nih, apa sih alasannya Kak Ines untuk milih divisi-divisi tersebut? Oke, alasan aku karena waktu itu kan sempat punya experience nih di lapangan. Jadi aku mikirnya aku pengen nih gimana sih cara perbankan itu ngedevelop aplikasi dan gimana nge-maintenance aplikasinya supaya bisa digunakan oleh nasabah dan bermanfaat oleh nasabah gitu. Jadi aku mikirnya selain di lapangan aku perlu nih punya experience buat digitalisasi keuangannya gitu. Berarti berbeda tuh ya antara waktu jadi fasilitator pendamping dan juga di tadi Branchless Product Development. Agak susah ya, agak ribet gitu ya. Tapi terdengar lebih keren ya. Iya, betul banget Kak Dinda. Oke, nah kalau kayak gitu nih dari kakak sendiri ada nggak sih pengalaman yang paling kakak inget? Misalnya waktu dulu deh pas pertama kali magang di sini. Oke, waktu di sini pengalaman pertama itu aku bener cukup struggle ya. Karena ini adalah hal yang memang baru ketimbang aku di lapangan di fasilitator pendamping, dan ini tiba-tiba harus kayak cross divisi. Jadinya
pengalaman pertama itu lebih Belajar lagi ya, belajar lagi, belajar dari uh. awal, terus perlu adaptasi yang benar-benar cepat karena kan emang culture-nya kan selain suportif banget juga cepat gitu loh. Oke, nah aku boleh tahu nggak nih job desk kakak di divisi itu apa aja? Tapi tunggu dulu, jangan langsung dijawab. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Bareng Besti. Bincang bareng Besti. Halo teman-teman Besti, kembali lagi sama aku Dinda di Bincang Bareng Besti. Nah, Kak Ines, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Apa aja sih job desk Kak Ines sesuai divisi Kak Ines yang dari fasil pendamping sampai sekarang ke branchless product development? Oke, kalau job desk di fasilitator pendamping itu job desk aku of course mendampingi nasabah, kemudian melakukan pemberdayaan, terus ngasih materi-materi tentang kewirausahaan supaya nasabah BTPN Syariah itu bisa mengelola UMKM-nya lebih baik lagi kayak gitu. Okay. Nah, kalau di branchless product development ini beda banget nih sama di fasilitator. Kalau di branchless ini job desk aku lebih ke gimana cara supaya produk-produk dari Bank BTPN Syariah itu bisa digunakan oleh nasabah BTPN Syariah. Jadi lebih ke marketingnya gitu, strategi perencanaan gimana buat engage sama nasabah dan menggunakan aplikasi dari BTPN Syariah. Gitu. Oh, oke. Tapi aku dengar-dengar juga beda ya kalau jadi fasilitator pendamping berarti kakak di lapangan. Iya, di lapangan. Sedangkan kalau di branchless product development ini kakak di HO. Iya, di head office-nya. Nah, yang paling kakak suka, divisi yang paling kakak suka dari yang udah kakak jalanin itu apa? Jujur kalau milih divisi yang paling aku suka ya, sebenarnya suka semua sih karena emang aku basicnya suka ngomong juga, terus suka buat belajar hal yang baru. Tapi aku lebih prefer buat di lapangan sih karena bisa ketemu langsung nih sama nasabah. Sama ibu-ibu nasabah. Yes, iya, ketemu ibu-ibu, terus bisa ngobrol langsung, ditanyain apa kendalanya selama wirausaha kayak gitu. Oke, nah kan itu kan pasti kan ada perbedaan tuh ya dari kebiasaan yang dulu di fasilitator pendamping sampai sekarang kakak ke di HO ini. Nah, pertanyaannya adalah hambatan apa yang paling sering kakak temuin? Kalau hambatan waktu jadi fasilitator pendamping itu ketika nasabah nggak mau ditemuin kayak gitu. Tapi aku berusaha untuk selalu mengusahakan supaya setiap harinya aku bisa ketemu nasabah, entah aku ngehubungi nasabah dan lain sebagainya. Kalau di HO ini hambatan atau tantangannya tersendiri itu bagi aku tentang digitalisasi keuangannya dan ngedevelop aplikasinya karena aku dari jurusan pendidikan. Jadi kan ini hal yang baru nih bagi aku gitu. Ada kesulitan nggak untuk beradaptasinya? Kalau adaptasi alhamdulillah aku nggak terlalu kesulitan sih karena balik lagi di BTPN Syariah ini lingkungan kerjanya sangat suportif banget. Apalagi mentor aku di sini juga baik banget sama aku. Kemudian teman-teman magang aku juga bantu banget aku. Jadi aku sangat-sangat enjoy dan cukup mudah untuk beradaptasi di head office ini. Oke, bagus lah kalau kayak gitu. Berarti kan lingkungannya membantu Kak Ines untuk berkembang lagi ya. Nah, nggak bohong juga pasti kan ada momen naik turunnya nih. Gimana caranya Kak Ines untuk ngejaga mood selama magang ini? Oke, kalau ngejaga mood biasanya kan pasti menemui kayak burnout, overwhelm gitu-gitu kan. Biasanya aku after office sih kayak ngajak temen aku buat jalan-jalan gitu. Biasanya ke masjid atau kemana deh pokoknya. Masya Allah, keliling-keliling ya. Keliling pokoknya after office terus kayak ngobrolin hal-hal yang nggak penting yang di luar kerjaan itu bisa sudah cukup untuk menaikkan mood aku sih gitu. Oke, nah seperti yang kita tahu kan kita juga banyak nih kerja sama tim. Pernah nggak kakak ngalamin kendala saat kakak ngejalanin kerja sama tim itu? Oke, alhamdulillah sejauh ini selama magang ini aku belum menemui kendala itu dan kalau bisa jangan ya karena di head office ini memang perlu untuk kerja sama tim yang benar-benar bagus. Jadi aku sangat-sangat menghindari untuk
berantem lah atau berbeda pendapat dengan orang lain gitu. Kalaupun nanti kok kejadian, pasti aku akan mengajak orang tersebut dan mendiskusikan permasalahannya dan menyelesaikannya dengan secara bijak gitu. Oke. Bagus berarti kalau kayak gitu. Terakhir nih ya Kak, apa pesan dan saran Kakak untuk teman-teman Besti yang mungkin penasaran atau mau ikut program magang ini? Oke, buat teman-teman Besti, pokoknya selagi ada peluang, selagi ada program-program magang yang diberikan perusahaan, please ikut dan cobain seluruh program-programnya. Meskipun kalian itu nggak expert di bidang itu, tapi lambat laun kalian pasti bisa ngedevelop skill dan keterampilan kalian di tempat tersebut gitu sih. Intinya selalu bersyukur dan berusaha tenang gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ines untuk sesi sharingnya ke teman-teman Besti hari ini. Dan untuk teman-teman Besti yang lagi nonton, jangan lupa untuk tetap semangat dan ikutin terus konten selanjutnya dari Kita Besti. Bye-bye!